Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yongki Apriyanda, NPM 23351039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi akhir semester YAS pembelajaran mesin yang diampu oleh Bu Ause. Di sini ada latar belakangnya, yaitu tujuan proyeknya. Latar belakang merupakan salah satu jenis kanker pada kelenjar endokrin yang cukup sering ditemui. Salah satu hal yang penting perlu diperhatikan pasca pengobatan adalah kemungkinan kekambuhan dan penyakit jika tenaga medis dapat memperkirakan risiko kekambuhan pasien. Di sini rumusan masalahnya berdasarkan dataset yang diberikan. Permasalahan akan diselesaikan adalah bagaimana memprediksi apakah seorang pasien akan mengalami kekambuhan. Di sini kita akan memilih yes atau tidak berdasarkan atribut klinis yang tersedia karena target berupa label kategori yes atau no. Maka permasalahan ini termasuk dalam kategori klasifikasi kesimpulan. Tujuan proyek ini yaitu melakukan eksplorasi dan pembersihan data terhadap dataset yang memiliki banyak inkonsistensi, yaitu missing value. Outlier penulisan kategori yang tidak seragam. Yang kedua ada membangun model klasifikasi menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu decision tree dan support vector machine. Yang ketiga ada mengevaluasi dan membandingkan performa kedua algoritma menggunakan metrik yang sesuai. Pentingnya masalah ini yaitu model prediksi kekambuhan yang akurat dapat membantu dokter menentukan intensitas pemantauan pasien pasca pengobatan sehingga sumber daya medis dapat dialokasikan lebih efisien kepada pasien dengan risiko kekambuhan yang tinggi. Di sini metodologinya itu ada import library dan load dataset. Yang kedua, evaluasi data, memahami struktur data, mengecek missing value, outlier, dan konsisten kategori. Ketiga, ada data cleaning. Yang keempat, fasilitasi data, processing, pemilihan dan penelitian model, evaluasi model, perbandingan dua algoritma, dan interpretasi hasil dan kesimpulan. Di sini ada codingannya. Dataset yang digunakan yaitu sesuai pembagian dataset untuk NPM dan digit terakhir 9 dataset menggunakan pemisahan kolam titik koma. Ini jika kita jalankan akan muncul seperti ini. Eksplorasi data awal. Sebelum membersihkan data, kita cek terlebih dahulu tipe data, jumlah missing value, dan ringkasan statistik untuk mendeteksi anomali dan outlier. Jika kita jalankan, maka muncul ini. Jumlah ringkasan itu jumlah missing value per kolam itu ada 3, gender 2, smoking 0, HX smoking 0, HX radioterapi 0, dan facial examination 3. Patologinya ada 0, quality 0, responses 0, dan description 0. Dari hasil di atas terlihat data ini memiliki beberapa masalah kualitas data, yaitu kolam memiliki nilai yang tidak masuk akal, misalnya usia negatif 12 dan usia 9 kemudian merupakan kode untuk data yang tidak diketahui atau error input. Kolam gender merupakan memiliki penulisan yang tidak konsisten serta ada nilai yang kosong atau missing. Kolam memiliki inkonsistensi huruf besar atau kecil. Mari kita cek nilai dari tiap kolam kategorikal untuk memastikan seluruh teridentifikasi. Jika kita sudah akan jalankan, maka muncul seperti ini. Ada Nemcon, smoking, no, yang tidaknya ada 94, yesnya ada 6.
Ya, seperti ini. Jika tidak masuk akal atau 100 per tahun, itu akan eh, box plotnya akan sebelum data cleaning akan muncul seperti ini. Berdasarkan temuan pada tahap EDA dilakukan langkah pembersihan data berikut, yaitu nilai negatif, nilai 99, outlier ekstrem atau kode error diubah menjadi NaN, kemudian diisi input dengan media usia gender saya muncul. Namun di sini ada cek ulang basically setelah menandai nilai tidak valid sebagai NaN dan akan muncul seperti ini, ada smoking 2, smoking 0. Total missing value-nya setelah diimputasi itu 0. Distribusi target setelah dibersihkan ianya ada 52, tidaknya ada 48. Setelah data bersih kita lakukan beberapa sulit memperoleh wawasan awal mengenai hubungan antar variabel dengan target. Di sini ada distribusi kelas target. Ada distribusi usia berdasarkan status kekambuhan. Ada gender PS3 dan patologi PS3. Dan ada vocality-nya PS3. Nah, di sini karena mayoritas fitur pada dataset ini merupakan data kategorial, maka perlu dilakukan encoding mengubah kategori menjadi angka agar dapat proses algoritma machine learning menggunakan label encoding untuk fitur kategori dan target selanjutnya. Target selanjutnya itu seperti gender, smoking, smoking. Di sini ada tertera angka-angka ya. Pemilihan model dan pelatihan itu karena permasalahan ini adalah klasifikasi biner memprediksi basecamp yes atau no, digunakan dua algoritma klasifikasi sesuai ketentuan soal. Disinilah visualisasinya struktur descent tree. Bisa dilihat di sini ada smoking, disampel, evaluasi model dan hasil itu dilakukan menggunakan metrik, Bayesian, Rekal, dan F1 score, serta confusion matrix untuk melihat detail kesalahan klasifikasi, yaitu false positif dan false negatif. Kedua model dibandingkan pada tahap ini. Ya. Perbandingan performa diskon tree vs SVM, yaitu indeks prestasi dengan kesimpulannya berdasarkan hasil evaluasi kedua model mampu memprediksi kekambuhan pasien tiroid dengan performa yang cukup baik pada dataset uji. Sentri cenderung unggul dalam hal presisian, artinya ketika model memprediksi pasien akan kambuh, bias prediksi tersebut cenderung benar. Model ini juga memberikan unggul dapat dilihat langsung fitur mana yang paling berpengaruh. Kesimpulannya dataset ini yaitu dataset awalnya memiliki banyak masalah kualitas data, nilai usia tidak valid, penulisan kategori tidak konsisten yang berhasil diatasi melalui tahap data cleaning. Kedua ada kedua algoritma klasifikasi decision tree dan SVM berhasil dibangun dan diadaptasi dengan menunjukkan kemampuan yang baik dalam memprediksi kekambuhan kanker tiroid. Rekomendasinya yaitu implementasikan di lingkungan klinis nyata, disarankan menggunakan model dengan rekal tinggi agar pasien yang berisiko kambuh tidak terlewat dari pemantauan. Faktornya itu hasil pengobatan awal sebaiknya menjadi perhatian utama tenaga medis dalam menentukan intensitas pemantauan lanjutan. Untuk penelitian selanjutan disarankan menambah jumlah data relatif kecil itu 100 baris serta mencoba algoritma tambahan misalnya random forest atau grading boosting untuk melihat apakah performa dapat lebih ditingkatkan.
Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.